Banyak orang tua yang hanya melihat perkembangan dan pertumbuhan anak dari berat badan saja. Jika berat badan cukup atau melihat pipi anaknya sudah sedikit tembam, maka anak tersebut dianggap sudah sehat. Padahal tinggi badan merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah nutrisi anak sudah baik atau belum. Itu kata semua atau tidak mudah tidak menampak tidak dan sakit. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai apa itu stunting, penyebab, ciri-ciri, mencegah, dan cara mengobati stunting, sehingga Anda dapat mengetahui informasi mengenai stunting dengan sangat lengkap. Anda dapat menonton videonya pada akhir video ini, atau Anda juga bisa mengklik pada kolom deskripsi di bawah. Bentuk tubuh anak yang pendek merupakan salah satu keluhan sebagai orang tua, dan tak jarang membawa anak mereka ke dokter spesialis anak. Banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya berpostur tubuh pendek, termasuk dalam kasus anak stunting yang dikaitkan dengan malnutrisi kronik dan otaknya yang tidak berkembang. Anda harus tahu bahwa anak dengan tubuh pendek belum tentu serta mengalami stunting, karena stunting hanya bisa terjadi ketika kurangnya asupan nutrisi harian anak, sehingga mempengaruhi perkembangan tinggi badannya. Banyak orang tua yang hanya melihat perkembangan dan pertumbuhan anak dari berat badan saja. Jika berat badan cukup atau melihat pipi anaknya sudah sedikit tembam, maka anak tersebut dianggap sudah sehat. Padahal tinggi badan merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah nutrisi anak sudah baik atau belum. Anak yang terkena stunting ketika sudah dewasa nanti akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dalam perkembangan pada keturunannya pada saat dewasa. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 185 cm karena mengalami stunting sejak kecil. Karena ibu hamil yang bertumbuh pendek di bawah rata-rata akan mengalami terlambatnya aliran darah ke janin, serta perlambatan pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin kondisi tersebut akan berdampak buruk pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata berisiko mengalami masalah medis, bahkan pertumbuhan yang terhambat. Contohnya, perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi disertai dengan tinggi badan yang rendah. Namun, benarkah semua anak yang berpostur pendek adalah anak stunting? Semuanya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Silahkan tonton video saya sampai habis. Pada video saya sebelumnya telah saya jelaskan bahwa tubuh anak yang pendek merupakan salah satu ciri khas anak yang terkena stunting. Anak stunting memang mempunyai tubuh lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak seusianya. Stunting tentu salah satu penyakit yang berbahaya yang mengancam masa depan anak. Data Global Nutrition Report tahun 2016 bahkan mencatat sejumlah balita stunting mencapai 36,4% dari jumlah seluruh balita di Indonesia. Stunting identik dengan otak yang kurang berkembang, buruknya kemampuan mental, dan kapasitas belajar anak, tubuh yang pendek, serta berisiko penyakit menular hingga kematian dini. Banyak orang tua yang khawatir pada bentuk tubuh anak mereka, padahal tidak semua anak dengan postur tubuh pendek termasuk stunting. Stunting dengan anak yang bertubuh pendek memiliki penyebab yang berbeda. Stunting disebabkan oleh malnutrisi kronik dan penyakit kronik, sedangkan postur tubuh anak pendek bisa disebabkan oleh penyakit sistemik lain seperti masalah hormon atau genetik, misalnya faktor dari keturunan. Jangan sampai salah pengertian, karena stunting penyebabnya berkaitan erat dengan malnutrisi dan kelaparan. Sedangkan pada anak yang memang pendek biasanya karena kelainan hormon, kelainan tulang, atau genetik. Sehingga kalau ada anak pendek tetapi dia sehat,
cerdas dan berprestasi, tidak ada masalah dengan anak tersebut. Mungkin karena faktor genetik atau keturunan saja. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan setiap fase pertumbuhan anaknya, dari fase bayi, balita, hingga anak-anak dari segala macam aspek. Bukan hanya tinggi badan anak saja, jika pada kurva pertumbuhan anak ada penurunan, maka hal tersebut perlu diwaspadai. Jangan terburu-buru menilai anak stunting. Pertumbuhan anak mempunyai waktunya masing-masing, sehingga setiap anak mempunyai pertumbuhan yang berbeda, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, bahkan dalam satu lingkup keluarga. Karena itu, banyak anak yang pendek waktu kecil, tetapi saat masuk masa pubertas tinggi badannya meningkat pesat. Ada beberapa cara membedakan anak yang berpostur tubuh pendek dengan anak stunting. Walaupun sebenarnya membedakan hal tersebut harus segera diperiksakan ke dokter secara langsung dan tidak bisa disimpulkan sendiri. Tetapi ada beberapa metode yang sangat mendasar untuk membedakan hal tersebut, seperti yang pertama, orang tua bisa memantau perkembangan anak melalui kurva pertumbuhan anak di buku KSM berdasarkan indeks tinggi badan dan panjang badan berdasarkan umur sesuai standar jenis kelamin. Pemantauan harus dilakukan dari segala aspek. Bila pola dan kecepatan pertumbuhan si kecil normal, artinya kesehatan anak terbilang baik. Yang kedua, Anda dapat memantau perkembangan motorik kognitif si kecil pada usia 2 tahun pertama. Yang perlu dicatat adalah nutrisi dan stimulasi memang merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan anak di masa awal. Malnutrisi menjadi salah satu penyebab utama tumbuh pendek, sehingga penyebab langsung terjadinya anak stunting, selain infeksi berulang dan penyakit kronik. Yang ketiga, anak yang terkena stunting pasti mempunyai ciri kekurangan gizi dan nutrisi sejak dini dengan tinggi dan berat tubuh yang kurang. Sedangkan untuk anak dengan tubuh yang pendek dipicu oleh faktor keturunan atau gangguan hormon, seperti memiliki orang tua yang juga pendek. Yang keempat, anak stunting mengalami keterlambatan masa puber, biasanya baru dialami saat berumur 15 tahun. Yang kelima, anak stunting pertumbuhannya terhambat, perkembangan tidak maksimal yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang serta prestasi sekolah yang buruk. Yang keenam, anak stunting dimulai dengan penurunan berat badan, biasanya pada usia 3 bulan pertamanya, karena asupan makanan kurang nutrisi dan juga gizi. Jadi, poin penting dalam perkembangan anak di masa depan adalah asupan nutrisi yang baik sejak masih di dalam kandungan, serta pemantauan perkembangan anak yang tepat dari segala macam aspek. Diharapkan semua itu dapat membantu bayi tumbuh sehat dan cerdas demi masa depannya. Itulah beberapa mengenai penjelasan tubuh anak yang pendek apakah selalu terkena stunting. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.